Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 190502243. Saya akan menjelaskan pengertian dari startup. Startup adalah bentuk perusahaan yang memiliki bisnis dengan menawarkan barang ataupun jasa dengan proses bisnis yang sangat berkaitan erat dengan internet, sehingga tanpa internet startup tidak akan berjalan. Pada dasarnya, perusahaan startup adalah sebuah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun atau sering disebut perusahaan yang baru saja dirintis. Oleh karena itu, startup sering disebut perusahaan rintisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasi Bunga Nanda Priyanto, NIM 190502242. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan startup di Indonesia. Secara global, perkembangan startup sendiri cukup baik. Hampir selalu ada perusahaan rintisan baru setiap waktunya. Di Indonesia sendiri, tren perusahaan rintisan mulai naik. Hal ini tidak lepas dari adanya 5 perusahaan rintisan asal Indonesia yang saat ini berstatus unicorn. Startup tersebut adalah Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, dan JNT Express. Tren naiknya kemunculan perusahaan rintisan ini juga tidak lepas dari pengguna internet yang semakin banyak. Startup yang baru hadir juga menawarkan berbagai macam solusi dan kemudahan. Salah satu tren startup yang muncul belakangan ini adalah banyaknya perusahaan rintisan edukasi yang bermunculan. Berikut beberapa alasan yang membuat perkembangan startup di Indonesia cukup baik, yaitu yang pertama, keterbukaan terhadap hal baru. Saat ini, semua startup adalah perusahaan yang menggunakan perkembangan teknologi sebagai bagian dari bisnisnya. Hal ini sangat cocok dengan masyarakat Indonesia yang memang cukup terbuka dengan hal baru. Salah satu indikatornya adalah penggunaan internet yang semakin hari semakin besar. Yang kedua yaitu startup memiliki pasar yang menjanjikan. Salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan hidup perusahaan rintisan adalah pasar. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak merupakan salah satu pasar yang cukup menjanjikan bagi startup. Yang ketiga yaitu mengikuti tren. Salah satu hal yang membuat perkembangan startup menjadi baik adalah karena kebanyakan pekerjanya merupakan generasi yang cukup bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat yaitu dukungan dari investor dan pemerintah cukup baik. Pemerintah memberi dukungan dengan cara membuat semua proses dan regulasinya menjadi mudah, sementara investor mau memberikan bantuan modal untuk setiap perusahaan rintisan baru. Baiklah, saya Mustiana dengan NIM 190502240. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rasi, yaitu tentang beberapa contoh perusahaan rintisan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu Gojek. Gojek adalah salah satu perusahaan startup paling terkenal di Indonesia saat ini. Saat ini, layanan tersedia dari Gojek cukup banyak. Mulai dari ojek online, pesan antar makanan, antar barang, dan lainnya. Bahkan, Gojek juga kini sudah memiliki menu pembayaran sendiri melalui GoPay. Yang kedua yakni Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu contoh startup di bidang e-commerce yang saat ini cukup sukses merebut pasar Indonesia. Tokopedia juga menjadi salah satu penyebab banyaknya bisnis kecil yang mulai baru buka. Yang ketiga yakni Bukalapak. Bukalapak juga merupakan salah satu perusahaan rintisan terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Tidak hanya mengakomodir untuk mereka yang gemar belanja, Bukalapak juga menyediakan layanan untuk mereka yang ingin menabung dan berinvestasi. Yang keempat yakni Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan layanan untuk pemesanan dan pembelian tiket, baik tiket pesawat, tiket kereta api, dan bis. Perusahaan rintisan ini juga menyediakan layanan untuk pemesanan hotel secara online. Yang kelima yakni Coinworks. Coinworks adalah startup di bidang finansial teknologi yang merupakan super finansial app pertama di Indonesia.
Coinwork berkomitmen memudahkan segala kebutuhan finansial. Penggunaannya melalui satu aplikasi saja, dari mulai investasi, pendanaan peer-to-peer lending, jual beli emas, pinjaman bisnis, salary advance, bantuan pendidikan, bank digital, invoice financing, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amalia akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang perbedaan perusahaan konvensional dan startup. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara perusahaan startup dan konvensional. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Pada perusahaan startup, maka investor tidak banyak turut campur untuk urusan bisnis. Investor hanya akan terlibat untuk menangani hal strategis, sementara untuk operasional maka akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen. Sedangkan pada perusahaan konvensional, seringkali ditemukan investor justru masuk ke dalam manajemen. Yang kedua yaitu ada pendanaan. Pada perusahaan konvensional, umumnya sumber dana berasal dari satu atau sekelompok orang. Mereka ini yang nantinya akan terus menjadi sumber dana bagi perusahaan. Sedangkan pada startup, maka cara pendanaannya adalah pada tahap awal maka founder akan mengeluarkan dana sebagai modal awal. Di tengah prosesnya maka founder akan mencari investor untuk mendapatkan dana segar sebagai sumber pendanaan lanjutan. Yang ketiga yaitu ada tujuan keuntungan. Pada perusahaan konvensional yang mana pada pola bisnisnya adalah terbentuknya, maka pola dan tujuan keuntungannya sudah jelas dari sejak awal. Sementara startup adalah perusahaan yang masih mencari pola bisnis, sehingga tujuan dari setiap keuntungan adalah untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat yaitu ritme kerja. Pada perusahaan konvensional, ketika semua prosesnya sudah memiliki standar, maka ritme kerja setiap orang sudah memiliki job yang masing-masing. Pada perusahaan startup, ketika standarnya belum terbentuk, maka bisa saja satu orang mengerjakan satu atau dua pekerjaan lain di luar jobnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Farida, NIM 19050241. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siska Amalia, yaitu tentang keuntungan dan kendala dalam memulai startup. Startup di sini menawarkan founder memulai bisnis dengan modal yang sangat minim dan beberapa keuntungan lainnya seperti yang pertama, keuntungan pertama itu ada pengalaman. Di sini kita memulai bisnis dan kita juga yang akan membuat keputusan dari sudut pandang baru ya, dan kita juga yang akan menikmati hasil dari usaha kita itu sendiri. Dan yang kedua ada dana. Pendapatan yang tidak terbatas atau pendapatan yang didapat oleh seorang entrepreneur tidak dapat diukur dalam waktu bulan, namun seberapa bagus hasil yang dibuat. Dan yang ketiga itu ada tantangan. Seorang entrepreneur tidak akan bosan karena semakin banyak tantangan yang didapatkan, maka semakin banyak pula peluangnya. Yang keempat itu ada kemampuan. Kemampuan baru bertemu dengan orang-orang baru dan belajar dari yang lebih tahu tentang bisnis yang sedang dialami adalah salah satu keuntungan wirausaha, dan masih banyak lagi kemampuan yang akan didapat dari bisnis mandiri ini. Dan setiap bisnis itu mempunyai risikonya sendiri, termasuk juga bisnis startup. Masalah yang muncul karena kesalahan founder maupun faktor eksternal. Dan selanjutnya itu ada beberapa tantangan dalam startup, ialah sebagai berikut. Yang pertama itu tidak memiliki tujuan dan visi yang jelas. Yang kedua itu casing investor bukan customer. Yang ketiga itu memperkerjakan orang yang salah. Dan yang keempat atau yang terakhir itu membangun sesuatu yang tidak diinginkan orang banyak. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.